Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengilustrasikan guru sebagai pembelajar merdeka. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya bahwa manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pendidikan yang teratur adalah yang bersandar pada perkembangan ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan. Ilmu ini tidak boleh berdiri sendiri, ada saling berhubungan dengan pengetahuan lain. Dalam penyelenggaraan pengajaran dan didikan kepada rakyat, Ki Hajar Dewantara menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan, etika dan moral, ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter. Seorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantara, harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran. Agar dapat mewujud hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat membangun bangsa. Nah, disinilah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Adapun proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Untuk menciptakan proses belajar yang baik, maka harus ada perencanaan pembelajaran. Untuk itu, maka adanya unsur-unsur penting di dalamnya, yaitu peserta didik, di mana manusia adalah makhluk yang berbudi, sedangkan budi artinya jiwa yang telah melalui batas kecerdasan tertentu, hingga menunjukkan perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki makhluk lainnya. Kemudian pendidik. Pendidik dalam arti sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yaitu pengangkatan manusia ke taraf insani. Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Adapun semboyan dari trilogi pendidikan yang memiliki arti melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau guru dan peserta didik adalah tuturi handayani, yaitu dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing madya mangun karsa. Pada saat ini di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian ingarso sung tulodo, berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Tujuan pembelajaran. Pembahasan mengenai tujuan belajar tidak akan terlepas dari yang namanya tujuan pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena belajar merupakan aspek terpenting dalam pendidikan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar dapat terwujud adalah menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang secara holistik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang terakhir, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami terapkan dalam hal membelajarkan terhadap peserta didik adalah pemikiran dengan slogan Tuturi Handayani sudah selayaknya dimaknai secara mendalam oleh para stakeholder
pendidikan terutama guru sebagai ujung tombak di dalam dunia pendidikan. Sehingga terciptanya pendidikan yang mampu memerdekakan manusia seperti apa yang dicita-citakan oleh beliau. Konsep pemikiran pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dijelaskan dalam dua teori, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Dari kedua konsep tersebut diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi para pendidik secara khusus serta semua kalangan masyarakat secara umum untuk melakukan perubahan terhadap pendidikan yang lebih baik lagi.